Wa'tadilu. Sofnya agak miring ya, kiblatnya agak miring sesuai sof yang di depan. Allahu Akbar. 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 Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin jamaah salat Idul Adha dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur dengan takwa dan imannya. Jadilah bersama mereka. Mereka lah yang dijamin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. 15 abad yang lalu telah terjadi peristiwa yang perlu dipelajari, peristiwa yang tidak akan dilupakan oleh sejarah dan sangat pantas untuk diukir dan dicatat dengan tinta emas. Sejarah yang harus kita renungi. Mereka lah pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah para sahabat yang mereka begitu setia dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka. Mereka lah para sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita berkurban, kita mengorbankan sapi dan domba kambing kita, mereka para sahabat telah mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka disiksa, mereka dicaci maki, mereka diusir dari tempat tanah kelahiran mereka untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah, di antaranya kisah seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi yang dikisahkan oleh Sa'id bin Amir al-Jumayhi. Ketika itu Sa'id bin Amir masih menjadi orang musyrikin Quraisy. Ketika itu masih kafir dan menyaksikan Khubayb bin Adi dibawa oleh orang-orang musyrikin Quraisy keluar dari kota Makkah, keluar dari tanah haram menuju daerah Tan'im, daerah halal, untuk dieksekusi mati, untuk disiksa Khubayb bin Adi. Karena mereka tidak suka Khubayb bin Adi masuk memeluk agama Islam, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka dibawalah Khubayb bin Adi ke daerah Tan'im. Sudah dipersiapkan di tempat tersebut salib, karena Khubayb ingin disalib. Maka jamaah hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ketika semua manusia sudah dikumpulkan laki-laki, wanita, kecil, besar, budak, hamba sahaya, semua dikumpulkan untuk menyaksikan eksekusi mati Khubayb bin Adi. Maka Khubayb sebelum memulai, Khubayb meminta izin, "I'dzanuli bis-shalah." Izinkan aku untuk salat. Dan Khubayb ingin meninggalkan dunia ini, dunia yang penuh dengan gemerlapnya, dunia yang penuh dengan tipu dayanya. Khubayb ingin berpisah dengan dunia, ingin mengakhiri kehidupan dunianya dengan melaksanakan salat. Sehingga salatlah Khubayb bin Adi sebanyak 2 rakaat. Bahkan sampai dikatakan oleh Sa'id bin Amir yang menyaksikan ketika itu, dia mengatakan bahwa tidak ada ibadah yang paling indah kecuali ibadah yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi ini, salat 2 rakaat. Maka selesai Khubayb salat 2 rakaat, Khubayb mengatakan kepada musyrikin Quraisy, "Andai kata aku tidak takut, kalian mengira aku takut mati, lastakthartu, aku akan perbanyak salatku. Jangan kira kalian saya takut mati." Tidak, Khubayb tidak takut. Kemudian mulailah dieksekusi, dan Khubayb
tidak dibunuh oleh satu orang. Namun ketika itu banyak kaum musyrikin Quraisy yang mereka menusuk Khubayb dengan tombak mereka, dengan anak panah mereka, dengan pedang mereka. Tubuhnya penuh dengan darah, tubuh penuh dengan luka, penuh dengan tusukan-tusukan. Kemudian kaum musyrikin ketika itu Khubayb masih hidup, dan kesempatan orang musyrikin untuk bertanya kepada Khubayb. Mereka bertanya kepada Khubayb, "Ya Khubayb, atuhibbu an takuna 'inda ahlik wa Muhammadun fi makanik?" Wahai Khubayb, apakah engkau suka, engkau menginginkan engkau tinggal bersama keluargamu, engkau pulang bersama keluargamu, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tempatmu sekarang di sini? Mau atau tidak? Penawaran dari musyrikin Quraisy, engkau pulang bersama keluarga, tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di sini. Muhammad berada di posisimu sekarang. Lihat jawaban Khubayb yang begitu cinta, yang tulus, cinta yang jujur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Khubayb, qala Khubayb, "Ma wadidtu anni fi ahli." Aku tidak suka untuk di rumah, untuk bersama keluargaku. Wa Muhammadun yushaku bi syaukah, dan aku pun tidak rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena satu duri. Sallallahu alaihi wasallam. Khubayb rela dirinya mati. Khubayb rela disiksa, bahkan sampai mengorbankan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Khubayb mengorbankan dirinya dan tidak rela Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena satu duri, terlebih jika posisinya bersama seperti Khubayb radhiyallahu anhu. Mengapa Khubayb bisa seperti itu? Kenapa Khubayb bisa begitu tegar, bisa kuat imannya, bisa kokoh imannya? Itulah disebabkan cinta. Itulah kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah cinta yang tulus, sehingga dia mengorbankan dirinya rela untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lihat Bilal bin Rabah. Kita mengenal Bilal bin Rabah ketika diseret di tempat teriknya matahari, yang batu-batu yang begitu panas diletakkan di atasnya batu. Kemudian apa yang diucapkan Bilal bin Rabah? Ahad, ahad, Allah Esa. Allah cuma satu, hanya Allah yang berhak diibadahi, hanya Allah yang menolong kita. Itu yang diucapkan Bilal bin Rabah. Masyitah, tukang sisirnya Fir'aun. Tukang sisirnya Fir'aun ketika dieksekusi mati, bahkan bukan hanya beliau saja, berikut dengan anak-anaknya. Anak-anaknya dimasukkan ke sebuah tempat yang mendidih, dilemparkan satu persatu di hadapannya, namun dia tidak goyah, sampailah kepada anak yang terakhir, yang ketiga itu masih kecil, sehingga ibu tersebut Masyitah tidak rela, ragu ketika ingin loncat ke tempat yang sudah disediakan tersebut, tempat yang mendidih. Anak-anak yang lainnya sudah mati, tersisa dirinya dan anak yang digendongan. Maka ragu, karena kasihan melihat anaknya yang masih kecil ketika itu. Dia nggak rela, nggak tega. Dan begitulah terkadang orang tua terfitnah oleh anaknya. Kadang-kala disebabkan karena kasihan terhadap anaknya tidak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau taat. Namun ketika itu, ketika Maksud sedang ragu, maka anaknya berbicara. Ketika itu orang masih kecil, masih bayi. Anaknya mengatakan, "Ya ummah, wahai ibuku, anti ala haqq, engkau berada di atas kebenaran." Maka Maksud bersama bayinya loncat masuk. Apa yang bisa menyebabkan dia begitu tegar? Itulah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah bukan sebatas gerakan-gerakan. Ibadah bukan hanya sekedar menyembelih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daging, darah yang kita sembelih. Darah dan daging yang kita sembelih dari hewan kurban kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu at-taqwa. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa yang ada dalam hati, iman, kejujuran yang ada dalam hati,
sehingga ketika dia menyembelih, mengorbankan benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari ayah kita, keluarga Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada anaknya Habil dan Qabil untuk berkorban. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين." Dan berikanlah kisah kepada mereka tentang berita kedua anak Adam alaihi salam. إذ قربا قربان, ketika keduanya diperintahkan untuk berkorban, menyerahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Habil memiliki kambing yang dia cintai, kambing kesayangannya, sehingga dia kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Qabil, dia memiliki ladang yang luas, memiliki pertanian yang luas. Namun kadangkala Qabil mengambil dari buah-buahannya, dari hasil panen yang baik untuk dikonsumsi dirinya, sehingga yang dikorbankan untuk Allah apa adanya. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurban dari Habil. Karena beliau begitu tulus, Habil begitu cinta kepada Allah dan begitu tulus memberikan yang terbaik harta yang dimilikinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Orang-orang terdahulu, para nabi, para rasul, mereka telah mengorbankan sesuatu yang dia cintainya. Lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sering diulang setiap Idul Adha, yang berawal dari kisah Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim selama 87 tahun tidak dikaruniai seorang anak dan bersabar, sampailah memiliki anak yang dinanti-nantikan olehnya. Kemudian Allah perintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tandus di Makkah, ditinggalkan. Kemudian kembali lagi untuk bertemu anaknya, rindu terhadap anak yang ditinggalkan lama, dan bertemu dalam kondisi ketika itu Ismail sudah dewasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara." Ketika Ismail sudah beranjak dewasa, kemudian Ibrahim mengatakan, "Qala ya bunay, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat di mimpiku, anni azbahu, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, coba lihat apa pendapatmu." Lihat jawaban seorang anak yang saleh, hasil didikan dari ibu yang salihah, hasil doa yang begitu tulus dari ayahanda Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Maka tumbuhlah Ismail dan mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar," wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan. "Satajiduni insyaallah minas sabirin," engkau akan mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Kemudian kata Allah ayat berikutnya, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin," maka keduanya berserah pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diletakkan Ismail, dibentangkan, diletakkan, persiapan untuk disembelih. Kita bisa membayangkan seorang ayah yang sedang mengasah pisaunya, mengasah goloknya untuk diletakkan di leher anak yang dia cintai. Nabi Ibrahim bukan diperintahkan untuk menyembelih kambing dan dombanya, namun diperintahkan untuk menyembelih anak yang dia cintai, anak yang dia nanti-nantikan bertahun-tahun. Namun itulah arti pasrah, itulah arti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah dari Allah, taat. Maka Ibrahim mempraktikkan itu, mengajarkan kepada kita begitu cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diletakkan pisau yang sudah diasahnya di lehernya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadainahu ayya Ibrahim," maka kami memanggil, "Wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya," engkau telah membenarkan, engkau telah jujur dengan mimpimu. "Inna kadzalika najzil muhsinin," dengan itulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik.
wa fadainahu bi dzibhin 'adzim, maka kami ganti kurban tersebut dengan kurban yang begitu agung, yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang berikutnya, Allah mengatakan salamun ala Ibrahim, kesejahteraan untuk Ibrahim. Kita bisa membayangkan jemaah hadirin dan hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berusaha untuk mengumpulkan harta kita, mengumpulkan sesuatu yang terbaik milik kita, kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan niat, benar-benar pasrah, dipasrahkan kepada Allah. Benar-benar kita mengorbankan apa yang kita miliki. Mungkin kita berusaha untuk berkurban di tahun ini atau tahun berikutnya dengan berusaha untuk menyisihkan harta yang kita miliki, disisihkan harta setiap harinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada saatnya kelak di surga Allah mengatakan kepada kita, salamun, kesejahteraan. Allah mengatakan kepada kita kesejahteraan, keselamatan untukmu masuk ke dalam surga ini. Allah akan mengatakan. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan untukmu wahai Ibrahim. Maka sejatinya kurban bukan sebatas apa yang kita sembelih, bukan ajang untuk pamer, bukan ajang untuk dikatakan saya sudah kurban yang paling besar. Tidak. Namun dilihat dari takwanya, sebesar apa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari ini tanggal 10, 11, 12, 13 adalah hari-hari untuk bertakbir, hari-hari untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, hari-hari untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan hikmah, mengabarkan kepada kita apa hikmahnya kurban. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk bisa berkurban? Kenapa kita diperintahkan? Allah menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 34, kata Allah, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Dan pada tiap-tiap umat, ja'alna mansaka, kami menjadikan mansaka. Ditafsirkan oleh Imam Mujahid dan juga Ikrimah dan yang lainnya. Mansaka maksudnya adalah sembelihan, mengalirkan darah. Sehingga dari umat-umat terdahulu sudah ada ibadah kurban, menunjukkan ibadah ini adalah ibadah yang agung, bukan ibadah yang rutinitas sebatas biasa-biasa saja, tidak. Namun ini adalah ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dari umat-umat terdahulu. Setiap umat ada syariat kurban. Ini perlu kita renungi. Sehingga kurban bukan hal yang sepele, bukan hal yang mudah, bukan hal yang biasa-biasa saja. Ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berkurban, yang sebagai panitia kurban, yang menyaksikan kurban, ingatlah ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah, bukan sebuah adat kebiasaan, tidak sama sekali. Ini adalah ibadah. Sehingga ikhlaskan niat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tujuannya hikmah adanya kurban, liyadhkuru ismallahi ala razaqahum min bahimatil an'am, agar kalian mengingat Allah atas rezeki yang diberikan kepada kalian dari hewan-hewan ternak. Ketika kita tahu ini bisa berkurban, katakan hadza minka wa ilaik, ini dari Allah Subhanahu wa taala, ini untukmu ya Allah. Hadza minka wa lak, ini darimu dan untukmu ya Allah. Sejatinya rezeki yang bisa kita berikan untuk hewan kurban kita, untuk kambing kita, sapi, domba kita, dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu harus kita sadari. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, maka dengan nikmat Rabbmu ceritakan, sebut-sebut ini dari Allah. Saya bisa kurban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berikan rezeki kepada saya. Jangan katakan itu dari saya, tidak. Jangan katakan itu usaha saya. Itu yang disebutkan oleh Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, ini dari keilmuan saya. Sombong. Kurban adalah sejatinya benar-benar pasrahkan, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari dengan nama-namanya al-husna dan sifat-sifatnya al-ulia, sehingga kita diperintahkan untuk memuji Allah di hari-hari ini. Kita diperintahkan untuk berbanyak takbir, berbanyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyriq
yaumu aklin wa syurbin wa dzikrullah azza wa jalla. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 adalah hari makan dan minum dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya mereka orang yang berkurban. Itulah karakter orang mereka yang berkurban, dan mereka para panitia kurban dan juga orang-orang yang menyaksikan kurban pada hari ini. Itulah karakternya mereka pada hari-hari ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya untuk selalu mengingat Allah azza wa jalla. Kemudian Allah mengatakan fa ilahukum ilahu wahid, maka Rabb kalian, sesembahan kalian adalah sembahan yang esa, sesembahan yang satu. Sehingga ikhlaskan niat. Apa yang kita korbankan hari ini, ikhlaskan ini untuk Allah. Bagi panitia kurban, ikhlaskan diri. Kalau saya belum bisa berkurban hari ini, ya Allah, katakan ya Allah, hari ini saya belum bisa berkurban, maka saya punya tenaga ya Allah, saya punya tenaga, saya punya waktu. Itu yang bisa saya usahakan. Hanya itu yang saya bisa usahakan ya Allah. Terimalah usaha saya ini. Katakan seperti itu, ikhlaskan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepada kita. Ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat. Jamaah hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berkurban, ingat ketika menyembelih, bayangkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang penuh dengan keikhlasan. Qul, kata Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya salatku, sembelihan-sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih, berkorban hanya kepada Allah azza wa jalla. Itu tujuannya. Tujuan berkorban agar kita bisa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, agar bisa melatih diri kita untuk bisa terus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, walahu aslimu, dan mereka lah orang-orang berkorban, inilah mereka orang-orang yang menyerahkan dirinya. Mereka lah orang-orang yang benar-benar Islam. Mungkin kita ada yang dari lahir Islam, ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun Islam, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun Islam, namun seringkali belum menyadari apa itu Islam. Asli, mereka lah yang benar-benar menyerahkan diri untuk Allah. Kita ini budak. Kita sebagai budak, hamba sahaya yang selalu nurut apa yang dikatakan oleh majikan. Kita nurut apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperintahkan untuk menyembelih, diperintahkan untuk salat. Ketika Allah perintahkan kita untuk puasa. Ketika Allah perintahkan untuk kita makan dan minum. Sebagaimana dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari tasyrik, bahkan hari ini diharamkan kita untuk puasa. Allah perintahkan kita untuk makan dan minum. Lihat, makan dan minum saja kita diperintahkan oleh Allah, dan itu akan mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya pasrah, menyerahkan diri, sebagaimana Nabi Ibrahim benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Para sahabat benar-benar pasrah kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan berbahagialah bagi mereka orang-orang yang mukhbitin. Al-mukhbit dijelaskan oleh para ulama, mereka orang-orang yang tawadhu, al-mutawadhi, orang-orang yang benar-benar tunduk patuh, orang-orang yang benar-benar tawadhu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakter orang yang berkurban, karakter para panitia kurban, karakter mereka yang menyaksikan kurban pada hari ini. Al-mukhbitin, mereka yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya sekedar menyaksikan sembelihan-sembelihan. Mereka orang-orang yang tenang. Mereka orang-orang yang benar-benar khusyuk untuk melaksanakan ibadah. Ingat, sebagaimana kita salat, kita ibadah-ibadah lainnya diperintahkan untuk khusyuk, benar-benar tenang dalam melaksanakan ibadahnya. Maka yang diharapkan prosesi kurban pun dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tadarru', berpenuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang mukhbitin. Mereka yang terus perhatikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kurban dan Idul Adha. Ibadah bukan hanya sembelihan. Ada salat 5 waktu. Orang yang berkurban, para panitia kurban, perhatikan. Orang yang menyaksikan juga.
Ibadah kita hari ini bukan hanya sembelihan. Orang-orang yang mukhbitin, orang-orang yang pasrah, orang-orang yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, yang mutawadhi, orang-orang yang tenang, mereka memperhatikan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita ada sholat zuhur, jangan sampai terlalaikan sholat zuhur disebabkan sibuk mengurusi sembelihan. Jangan sampai lalai sholat asar, sampai lalai sholat asar, sholat maghrib, sholat isya disebabkan sibuk dengan daging-dagingnya. Bukan itu tujuan kurban, bukan itu tujuan adanya sembelihan, bukan. Ingat, daging, darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Apa faedahnya dengan sembelihan? Ternyata melalaikan sholat, melalaikan sholat 5 waktu, melalaikan kewajiban-kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika waktunya sholat, itu pun ibadah. Hasil dari berkurban adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadah lainnya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari berikutnya. Itulah orang-orang yang mukhbitin, yang kata Allah, wa basyiril mukhbitin, berbahagialah mereka orang-orang yang mukhbitin, orang-orang yang tunduk patuh, mereka orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang tenang, orang-orang yang khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahmati Allah azza wa jalla. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berbanyak salawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وأعنه على البر والتقوى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.